Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makrifat Sholawat Jibril. Getaran ruh, paling murni yang tak bisa dikenali oleh akal. Saudaraku, pernahkah kau merasa seolah ada sesuatu yang bergetar dalam dirimu saat menyebut nama Muhammad? Bukan getaran di lidah atau dada, tapi lebih dalam. Getaran yang muncul dari tempat yang bahkan tak bisa ditunjuk oleh jari. Di sanalah ruhmu merespons panggilan sholawat. Dalam banyak sholawat, kita mengenal kalimat-kalimat yang panjang, penuh gelar, penuh pujian. Tapi ada satu sholawat yang begitu ringkas, namun mengandung frekuensi yang mengguncang dunia ruhani. Ia dikenal sebagai sholawat Jibril. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan hanya karena kalimatnya pendek, tapi karena ia lahir dari malaikat termurni, dari ruh yang paling bersih. Dan dalam video ini, kita akan menyusuri jalan makrifat dari sholawat ini, membuka tirai yang menutup getaran terdalamnya. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian terakhir nanti akan dibacakan sholawat ini dengan getaran suara lembut yang mungkin akan membangkitkan kembali ruhmu yang sedang tertidur. Mengapa sholawat Jibril disebut paling murni? Saudaraku, kalimat Allahumma salli ala Muhammad adalah bentuk sholawat yang sangat singkat, namun jangan tertipu oleh kesingkatannya. Justru karena singkatnya, ia menyimpan kemurnian niat yang tidak terpecah oleh ornamen kata. Kita terbiasa mengucapkan sholawat dengan tambahan gelar seperti Shallallahu ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad. Itu baik, indah, dan penuh hormat. Tapi saat ruh ingin berbicara langsung tanpa gangguan ego dan gelar duniawi, maka yang tersisa hanya satu nama, Muhammad. Dalam dimensi makrifat, menyebut Muhammad bukan menyebut manusia, tapi menyentuh nur yang menjadi sumber segala ciptaan. Dan sholawat ini bukan datang dari manusia biasa, tapi dari Jibril, ruh yang tak memiliki hawa nafsu, tidak makan, tidak tidur, tidak terpengaruh dunia. Maka getaran kalimat ini bukan dari bumi, tapi dari langit. Jibril, sebagai pembawa wahyu, tahu betul inti dari segala cahaya. Ia tidak menambahkan satupun gelar, karena ia tahu nama itu sendiri sudah menjadi pintu menuju kehadiran zat. Maka, setiap kali engkau mengucapkan sholawat ini, bayangkan engkau sedang menyuarakan ulang apa yang pernah diucapkan oleh makhluk paling suci kepada makhluk paling mulia, ruh Jibril dan asal getaran sholawat ini. Saudaraku, siapa Jibril dalam dimensi ruhani? Ia bukan sekadar malaikat penyampai wahyu. Dalam makam makrifat, Jibril adalah Al-Ruh Al-Amin, ruh kepercayaan Allah, pembawa cahaya ilmu dari langit ke bumi. Ia adalah penyalur nur. Ketika Jibril menyampaikan sholawat ini, bukan hanya lidahnya yang bergerak, tapi seluruh getaran cahaya dalam dirinya ikut memancarkan energi itu. Ia tidak menyampaikan seperti manusia menyampaikan pesan. Ia menggetarkan semesta. Dan yang lebih menggetarkan, kalimat itu bukan ciptaan Jibril. Ia hanya mengulang apa yang Allah sendiri ucapkan. Ya, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, sebagaimana tertulis dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Artinya, saat engkau mengucapkan kalimat ini, engkau sedang menyelaraskan ruhmu dengan frekuensi yang juga diucapkan oleh Allah dan para malaikat. Bukankah itu luar biasa? Tidak semua sholawat memiliki asal yang setinggi ini. Sholawat Jibril bukan hasil ijtihad ulama, bukan hasil karya manusia. Ia turun langsung dari langit melalui ruh termulia dan membawa serta vibrasi yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Saat sholawat tak bisa dikenali oleh akal. Saudaraku, akalmu bisa menghafal kalimat,
lidahmu bisa melafalkan huruf, tapi ruhmu, ia merasakan getaran. Sholawat Jibril, meski hanya terdiri dari 4 kata, memancarkan resonansi yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang lembut. Tidak bisa dinalar, tidak bisa dijelaskan secara logika, karena ia adalah suara langit, bukan teori bumi. Mereka yang hanya mengejar logika akan kehilangan kedalaman ini. Mereka akan mengatakan, hanya itu saja kalimatnya. Tapi mereka yang sudah disentuh oleh nur akan menangis hanya karena satu lafaz, Muhammad. Mengapa? Karena itu bukan sekadar nama. Itu adalah cermin dari seluruh manifestasi rahmat. Dan saat kau menyebutnya, kau memanggil frekuensi nur yang pernah Allah ciptakan sebagai cahaya pertama. Kalimat Allahumma salli ala Muhammad adalah isyarat, bukan perintah kosong. Ia membawa pesan pulang. Maka ketika engkau ucapkan, jangan hanya pakai mulut. Diamlah sejenak setelahnya. Biarkan ruhmu mendengarkan gema yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Sholawat ini tidak bisa dikenali oleh akal, tapi bisa dirasakan oleh ruh yang rindu. Keajaiban ruhani saat mengamalkan sholawat Jibril. Saudaraku, banyak yang mencari keajaiban dengan ritual panjang. Tapi, tahukah engkau bahwa ketenangan bisa datang dari satu kalimat yang terus-menerus dibisikkan ke dalam dada? Sholawat Jibril bukan hanya doa. Ia adalah vibrasi yang mengurai energi negatif, menghaluskan hati, memanggil rahmat, dan mempercepat terkabulnya hajat. Bukan karena permintaan kita kuat, tapi karena ruh kita tersambung ke langit. Mereka yang membiasakan sholawat ini secara istiqamah, banyak yang merasakan tidur lebih tenang. Hati menjadi damai meskipun dunia sedang ribut. Rezeki datang dari arah yang tak terduga. Masalah seolah terurai satu demi satu. Mengapa bisa begitu? Karena sholawat ini bukan sekadar ibadah. Ia adalah penyambung. Ia mengalirkan nur. Ia membersihkan saluran ruhani yang selama ini tersumbat oleh keraguan dan kelalaian. Dan yang paling menggetarkan, ada yang mengatakan, saat aku mengamalkan sholawat ini terus-menerus, aku merasa seperti sedang berada di hadapan Nabi, meski tanpa mimpi. Itulah kehadiran ruhani yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Jalan pulang menuju Zat melalui sholawat Jibril. Saudaraku, setiap manusia sedang dalam perjalanan pulang kepada Zat yang menjadi asal. Tapi banyak dari kita tersesat, lupa arah. Maka Allah kirimkan cahaya penunjuk, Nur Muhammad. Dan salah satu kunci agar kita bisa tersambung dengan nur itu adalah sholawat. Khususnya sholawat Jibril. Mengapa? Karena ia adalah frekuensi yang paling dekat dengan ruh. Ia tidak melewati banyak perantara. Ia seperti jalan pintas menuju keheningan suci. Jalan pulang yang sunyi tapi terang. Ketika engkau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, engkau sedang menapaki jalur nur yang akan menuntun ruhmu perlahan-lahan kembali ke asal. Di jalan itu, engkau akan mengalami kesadaran bahwa semua selain Allah adalah bayangan, keheningan yang menyembuhkan luka batin, cinta kepada Rasul yang bukan karena cerita, tapi karena ruhmu mengenali nur beliau. Dan pada akhirnya, engkau akan sadar bahwa sholawat ini bukan sekadar ibadah, ia adalah panggilan pulang. Saudaraku, kini kau tahu bahwa di balik kalimat singkat itu tersembunyi samudera makna. Bahwa sholawat yang hanya terdiri dari 4 kata itu mampu mengguncang dunia ruhmu jika kau izinkan hatimu mendengarnya. Maka bacalah sholawat ini, bukan hanya dengan suara, tapi dengan kesadaran. Biarkan getarannya menjalar ke dalam jiwamu. Ucapkan perlahan, Allahumma salli ala Muhammad. Diam dan rasakan, dengarkan gema dalam dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.